got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine, I'm a fool, yeah, I got love blind and oh yeah. Oke, halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini saya bakal motovlog lagi dan sharing-sharing ke kalian ya. Nggak bosen-bosennya saya motovlog ya, bikin konten. Dan di video saya kali ini saya bakal ngebahas tentang knalpot slip on dan full system ya. Jadi beberapa alasan saya ya, mungkin juga berlaku buat kalian gitu. Kenapa sih saya pakai knalpot slip on nggak full system gitu kan? Sedangkan kalau dari segi tenaga dan suara mungkin full system lebih bagus dan gahar ya. Tapi slip on di sini memiliki banyak kelebihan ya sob dibanding knalpot full system kalau bagi saya sendiri. Yang paling pertama adalah kalau saya sendiri adalah praktis untuk pasang gantinya ya. Jadi saya kan kalau misalkan keluar kota ke kota-kota yang besar ya, tapi untuk beberapa udah 1 bulanan ini saya udah nggak keluar kota ya, karena memang lockdown ya kan. Dan ketika ke kota ya saya menghindari razia ya pastinya gitu, dan pakai knalpot standar. Kalau misalkan pakai knalpot full system di CBR 250 RR ini tuh dia agak ribet gitu lepas pasangnya kalau misalkan full system ya. Sedangkan kalau slip on tinggal lepas pasang doang gitu, kan lebih simple gitu loh sob. Soalnya juga lebih enak pasang bongkarnya. Kalau untuk suaranya sendiri sih bagi saya nggak terlalu berbeda signifikan ya untuk slip on dan full system. Tapi kalau untuk tenaganya emang bener sih lebih jamba pakai full system untuk tarikannya. Dia lebih loss gitu. Dan kalau suaranya gaharnya itu nggak terlalu berbeda banyak gitu, cuman beda tipis saja. Itu berlaku buat motor 2 silinder maupun 1 silinder ya, itu sama aja. Dan kalau misalkan full system itu biasanya harganya itu relatif jauh lebih mahal daripada knalpot slip on ya. Kalau full system mungkin harganya bisa sampai 2-3 jutaan, kalau slip on bisa 1 jutaan. Itu kalau knalpot lokalan ya sob. Kalau untuk knalpot yang luar ya, kalau full system bisa sampai 9 jutaan, kalau slip on bisa sampai 5 jutaan. Ya perbandingannya kira-kira segitu. Jadi kalau kalian tanya bang, recommendednya pakai yang full system apa enggak bang? Kalau saya saranin sih kalian beli yang non full system ya, alias slip on ya. Karena selain kalian bisa juga menghemat kantong kalian, terus kalian juga menghemat waktu untuk bongkar pasang knalpot ya. Terus juga kalau knalpot slip on itu lebih gimana ya, header depannya itu tidak perlu diubah lagi, sehingga kalian itu tidak was-was untuk bocor apa enggak nih gitu loh. Kan ada beberapa knalpot ya, sambungannya itu ada 2 separuh di mobil lewat dulu, separuh ada di setelah header depan ya, setelah nyambung ke silinder, dan yang kedua di belakang di knalpotnya itu ada 2 sambungannya. Di situ rawan bocor ya, karena saya sudah pernah mendapati bocor. Alhasil saya harus kasih apalagi namanya yang oren-oren kemarin itu, silikon ya, atau silen ya namanya ya. Itu yang warna orange yang high temperature supaya tahan panas, itu saya olesin itu, dan alhasil nggak bocor. Dan buat kalian yang mungkin baru ganti knalpot di motor barunya ya, saya sarankan untuk beli pak knalpot yang baru, atau ring loh, itu ring yang sambungan antara knalpot dengan silinder itu saya sarankan untuk beli yang baru. Karena biasanya terjadi perbedaan ketebalan ya antara original ring knalpotnya itu dengan knalpot racing yang kalian beli. Itu biasanya terjadi perbedaan sob. Seperti di CBR 250 RR ini juga, di Satria F saya juga kemarin, dan sempat di motor Smash itu juga ada perbedaan, sehingga saya sarankan untuk beli paknya itu yang baru. Jadi kalian bisa ganti pak yang baru itu. Dan kalau memang misalkan masih kurang tebal, kalian bisa double sama pak yang lama, alias pak yang udah nempel di silinder. Kalian bisa tumpuk tuh, bisa kok.
Dan cara ngetes bocornya enggak ya, kalian dengerin suaranya ya, dengan cara menutup lubang knalpot. Ditutup dulu, terus kalian dengerin. Kalau denger bunyinya ngeses, berarti itu bocor. Dan biasanya ditandain dengan cara nembak-nembak ya. Kalau misalkan kalian lepas gas itu sering nembak-nembak, itu juga gejala bocor ya, paknya, pak knalpot. Kalau saya bilangnya sih gitu, mungkin kalau bahasa kalian beda bisa jadi ya. Bisa jadi bahasa kalian beda. Terus juga saya saranin, kalau misalkan kalian pas ganti knalpot, bagian mur yang di depan itu saya sarankan ya, ini kalau ini trik saya sendiri, saya saranin kalian kasih oli atau minyak goreng di murnya itu, sehingga tidak terjadi keausan ya, karena panas dingin, hujan, air, panas dingin ya. Jadi sehingga tidak terjadi, nanti bisa berkarat dan bisa susah dilepas. Kalau saya sih dari segi pakai Satria F dulu, dari tahun 2015 saya udah terapin cara itu, dan alhasil selama bongkar pasang knalpot mulus ya, bautnya nggak ada problem gitu. Di CBR 250 RR ini juga saya kemarin pasang bongkar sendiri, dan alhasil nggak ngunci, bagus, mantap. Terus saya bakal sedikit memberi substitusi ya. Kalau untuk CBR 250 RR ini dia pakai substitusi packing knalpot ringnya, itu dia bisa pakai punya Honda Sonic, pakai Honda Tiger sama Mega Pro ya. Kemarin saya baca sih seperti itu, dan pas saya beli kemarin kalau nggak salah punya Mega Pro ya, itu saya cocokin sama standarnya CBR 250 RR ini, ternyata sama sob. Dan itu hasilnya harganya itu jauh lebih murah gitu. Harganya itu kemarin saya beli 2 pieces itu cuma sekitar 10.000 ya, kalau nggak salah sekitar 10.000 2 pieces. Itu murah ya, substitusinya mantap ya. Jadi buat kalian yang mungkin motornya Sonic atau motornya CBR 250 RR, bisa saling tukeran pak tuh ya kan. Atau mungkin kalian punya CBR kayak gini, terus kalian bingung cari paknya nggak ada di dealer ya, susah harus inden. Kalian bisa pakai itu tadi, Sonic, Mega Pro, Tiger. Yang saya tahu yang sama 3 itu ya, seperti itu. Jadi tidak harus sama motornya. Yang setahu saya yang harus sama itu biasanya merek motornya ya, gimana ya maksudnya. Oke, jadi sama-sama motor Honda itu, atau sama-sama motor Yamaha. Nah itu biasanya sama sob, packingnya itu sama, seperti itu. Mungkin gas X sama seperti Satria F injeksi, seperti itu ya. Dan ternyata bener sob, sama packingnya. Alhasil sekarang ini motor saya memang pakai packing dari Mega Pro tersebut, dan alhasil mantap, tidak bocor. Jadi itulah substitusinya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar knalpot, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Kalian tanya aja, saya akan jawab sebisa saya. Saya bakal bantu kalian. Atau mungkin kalian pengen DM Instagram saya @denipoblos, boleh banget. Saya bakal bales, dan pastinya saya juga bakal membantu kalian ya sebisa saya. Oke, jadi itu aja sih yang bakal saya bahas tentang di video ini, tentang knalpot slip on atau full system sob. Jadi rekomendasi saya justru ke slip on ya, karena menurut saya perbedaan tenaganya juga tidak terlalu besar gitu antara full system dan slip on, karena saya udah ngecoba keduanya gitu. Dan kalau masalah simpelnya justru malah jauh lebih simpel slip on gitu kalau untuk motor CBR 250 RR ini ya. Di Satria Fu juga bisa sih. Substitusi di Satria Fu tuh kalian harus beli adapter ya. Kalau misalkan pakai header racing, jadi kalian pakai header knalpot racing, terus kalian, saya sarankan itu pakai adapter supaya bisa pakai knalpot standar. Jadi itu lebih mantap juga. Headernya besar ya kan, dan knalpotnya standar, seperti itu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini tentang membahas knalpot motor. Jangan lupa untuk bertanya jika kalian ada yang dibingungin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.